Baiklah hadirin sekalian, kita akan masuk ke pembicara berikutnya, narasumber berikutnya, yaitu Bapak Dr. Arim Nasim. Ya. Assalamualaikum Pak Dr. Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang Iman? Alhamdulillah, kabarnya sehat Pak ya. Katanya baru sembuh katanya Alhamdulillah. ya. Ya, kemarin kena dikit lah, puyeng-puyeng lah. Lihat Oh, kondisi iya. negara seperti ini, nah, jadi pusing 7 keliling. Apalagi Baiklah. itu aturan terbaru tentang ASN itu kan. Oh Betul-betul iya. kam semua ASN yang kritis gitu kan. Oh iya, Masya Allah. Itulah yang bikin saya pusing juga. Baiklah, Dokter Ari, mudah-mudahan cepat pulih 100% ya. Insya Allah. Ya. Baiklah, mangga Bapak Insya Dokter Allah. Arim, mohon perspektifnya nih Ya. dari sebagai pakar ekonomi syariah melihat kondisi saat ini. Mangga, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi, wa manda bidawati la yumil qiyamah amma ba'du. Pak Prof. Sutaki yang saya hormati, juga Pak Heru Subhani Arif, kemudian juga ada Ustadz Wahyudi dan Ustadz Ismail yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Begitu juga teman-teman yang lain yang ada di Zoom ini maupun di Royah TV yang sama-sama menyaksikan acara ini. Jadi kalau bicara kondisi ekonomi 2021, saya kira seperti yang saya sampaikan di akhir 2020, itu kan rapot merah ekonomi dan selamanya akan merah kalau ekonomi yang digunakan adalah ekonomi kapitalis. Dalam peribahasa itu kan ada peribahasa seperti ini ya. Ketika malam semakin larut, pertanda fajar akan terbit ya. Jadi ketika kebijakan semakin zalim, kebijakan semakin kapitalis dalam konteks ini, itu kan akan semakin dirasakan kesengsaraan dan penderitaan oleh umat, dan mudah-mudahan ini menyadarkan mereka sehingga akhirnya terjadilah perubahan untuk melengsarkan sistem ekonomi kapitalis. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari sisi ekonomi, kebijakan pemerintah itu makin kapitalistik gitu kan, dan penanganan yang terkait dengan ekonomi itu bukan menunjukkan ke arah perbaikan, bahkan semakin akan menambah penderitaan rakyat ya. Kita lihat indikatornya itu kan. Yang selalu dijadikan indikator itu adalah ekonomi akan membaik kalau penanganan COVID pandemi yang menjadi salah satu juga menambah krisis itu berhasil. Tapi nyatanya tadi juga sudah dipaparkan oleh beberapa pembicara, kita itu bukan berhasil malah gagal. Angka yang kena COVID-19 itu kemudian semakin tinggi gitu kan. Bahkan sudah menembus angka di atas 1 juta sehingga kita katakan bahwa penanganan COVID-19 ini gagal. Itu yang pertama. Kemudian utang juga semakin menggila, tumbuh semakin tinggi gitu kan. Di sisi lain juga karena kondisi ekonomi semakin morat-marit ya. Maka terancam kalau kita lihat ada PHK besar-besaran gelombang yang kedua. Tadi malam saya diskusi dengan Asosiasi Buruh di Jawa Timur, kemudian ada salah seorang pembicaranya menggambarkan memang gelombang PHK kedua ini tidak bisa dihindari lagi melihat kondisi ekonomi Indonesia tidak menunjukkan adanya perbaikan ya. Nah, tapi di sisi lain kebijakan yang sangat ironis adalah tenaga kerja asing itu makin masif juga masuk ke Indonesia, terutama buruh-buruh kasar. Kita saksikan beberapa minggu yang lalu, di saat Indonesia tertutup untuk tenaga kerja asing karena tingginya pandemi, tapi aneh itu kan, tenaga kerja di Cina itu kemudian datang dan diberikan kekecualian untuk masuk ke Indonesia. Ini kan sangat-sangat ironis dan sangat juga menciderai rasa keadilan.
di tengah-tengah masyarakat yang menghadapi persoalan kesulitan ekonomi, PHK, sementara tenaga kerja asing kemudian masuk dengan begitu bebas. Nah dari sinilah saya lihat bahwa tadi ekonomi semakin kelam, ya kan, dalam perspektif Islam apalagi, gitu kan. Tapi insya Allah ini mudah-mudahan menjadikan pertanda kesadaran umat bahwa ketika ekonomi ini diurus dengan ala kapitalis, inilah yang akan terjadi krisis dan terus akan bertambah krisis, itu ya. Itu ya pengantar awal Kang Iman itu ya. Oke, baik. Dr. Arin, bagaimana perspektif Dr. Arin sendiri melihat misalnya berita Indonesia ya, juara 3 korupsi tingkat Asia di bawah India dan Kamboja. Bagaimana nih perspektif dalam Dr. Arin sebagai pakar ekonomi syariah? Itulah saya kira prestasi ya, prestasi yang luar biasa dari pemerintah ini, kan. Tentu dalam konotasi negatif ya, koruptor ya, negara yang menjadi negara koruptor peringkat ketiga. Tapi memang wajar menurut saya kan, wajar. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, ketika pemerintahan ini dibangun atas dasar manipulatif dan kedustaan, maka korupsi itu bukan masalah, gitu kan. Jadi korupsi itu bukan masalah. Apa buktinya bahwa korupsi itu bukan masalah? Mereka tidak serius menangani korupsi, justru yang ditangani itu adalah radikalisme. Sehingga yang dianggap masalah di negeri ini radikalisme, gitu kan. Sehingga wajar akhirnya korupsi itu tidak dianggap menjadi masalah. Bahkan bukan dianggap masalah, justru langkah-langkah pemerintah kita sisihkan dalam perspektif ekonomi maupun dalam perspektif politik, malah itu melegalkan ya, korupsi atau juga melemahkan pihak-pihak, lembaga-lembaga yang upayakan untuk menghalangi atau menghentikan gerak laju korupsi. Maka wajar kalau kita lihat terjadilah korupsi yang makin merajalela sampai dana bantuan sosial pun di saat rakyat terkena musibah, terkena pandemi, itu kan dikorupsi juga, itu kan. Kemudian juga dari sisi regulasi, contoh itu kan di 2021 ya di Undang-Undang Cilaka atau Ciptaker itu kan juga ada satu ketentuan yang aneh ya, ketika terbentuknya LPI, ini kaitannya saya dengan korupsi tadi ya. Ada LPI, Lembaga Pengelola Investasi, yang dananya itu adalah dana dari pemerintah, yang diambil dari dana BUMN, dikelola juga oleh pegawai-pegawai yang diangkat oleh pemerintah, digaji oleh pemerintah, tapi tidak boleh diaudit oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini kan aneh itu kan. Artinya berarti itu tidak tersentuh oleh oleh pihak-pihak pemerintah untuk mengantisipasi dan mengatasi korupsi. Artinya ini kan berarti pelemahan peran lembaga-lembaga anti korupsi yang ini memberikan seolah-olah silahkanlah gitu kan. Korupsi itu tidak menjadi perhatian. Ini semakin memperkuat tadi, saya katakan tadi, bahwa korupsi ini oleh pemerintah, oleh rejim yang dipilih berdasarkan manipulatif dan kedustaan ini bukan masalah. Makanya itu tidak pernah kemudian diatasi sehingga itu semakin akan menumpuk. Akhirnya yang terjadi kalau kita lihat korupsi ini menjadi penyakit sosial, penyakit masyarakat yang semakin kronis, gitu kan. Itu saya lihat, gitu kan. Sehingga wajar kalau itu mendapat peringkat 3, gitu kan. Seperti yang ada di laporan apa itu India dan Kamboja tadi, berita Asia ya. Ya, betul-betul. Iya, ya, Dr. Arim, menarik nih tentang isu yang sedang hangat ya. Menurut perspektif Dr. Arim sendiri ya terkait rencana gerakan wakaf tunai yang katanya punya potensi bisa menghimpun dana 2.000 triliun ya. Bagaimana Dr. Arim memaknai hal ini? Ya, saya sih melihat ya kan APBN kita itu sudah kolap ya kan. APBN kita itu sudah kesulitan ya kan. Sehingga pemerintah mencari dana dari berbagai arah ya kan. Dan kita lihat memang ini menarik gitu kan.
Jadi kondisi ini membuktikan menurut saya dua hal ya kan. Tadi ya. Pertama, pemerintah sangat butuh dana ya. Sehingga dana apapun diembat ya kan. Sampai tadi juga sudah disampaikan urusan pulsa pun kena pajak gitu kan. Padahal memang APBN kita itu kan sudah sangat luar biasa. Penyebabnya itu tadi kan di awal sudah saya sebutkan juga beban utang luar negeri yang semakin tinggi itu kan. Bunganya aja kan sampai 400 triliun lebih ya untuk dibayar oleh pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menunjukkan pemerintah itu semakin kapitalistik menggunakan asas manfaat. Makanya muncul tadi kan kondisi yang sangat ironis gitu kan. Ajarannya Islam itu didiskriminasi, ulamanya kemudian dipersekusi, sementara dananya itu dieksploitasi gitu kan. Ini kan sebuah kebijakan yang sangat ironis gitu kan. Dan wallahu alam itu kan, kalau ada yang mengatakan ini menunjukkan kalau yang pro itu kan selalu berpikiran positif gitu kan, tidak kritis itu kan. Wah, ini kan menunjukkan pemerintah itu tidak anti Islam gitu kan. Padahal yang sebenarnya tadi kalau kayak itu kan ajarannya tetap didiskriminasi, ulamanya kemudian dipersekusi, sementara dananya kemudian dieksploitasi. Jadi Islam itu akan diambil, dimanfaatkan kalau itu yang menguntungkan pemerintah, terutama urusannya dengan dana. Kalau urusan dana itu hijau lah mereka gitu kan dari umat Islam itu. Nah ini saya lihat ya fenomena yang saya lihat terkait dengan gerakan wakaf nasional tadi itu kan. Dua hal itu saya kira ya. Jadi menunjukkan pemerintah kesulitan dana sehingga mencari berbagai sumber dana, dan yang kedua adalah ya kebijakan semakin kapitalistik, apapun kemudian dimanfaatkan asal menguntungkan pemerintah gitu ya. Oke. Oke.